Halo anak-anak semua, selamat berjumpa kembali bersama dengan Ibu Elis. Hari ini Senin 16 Agustus 2021 dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Mari sebelum kita memulai dengan pembelajaran kita pagi ini, anak-anak Ibu Elis minta ambil sikap berdoa yang baik. Kita berdoa bersama untuk membuka pembelajaran kita hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kasih, puji dan syukur kami haturkan kehadiran-Mu atas segala penyelenggaraanmu dalam hidup kami. Teristimewa kami bersyukur atas perlindungan-Mu sepanjang malam tadi, sehingga pagi ini kami boleh bangun dalam keadaan yang sehat untuk memulai kegiatan pembelajaran kami. Kiranya Engkau menyertai kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu menerima pembelajaran hari ini dengan baik, agar apa yang kami peroleh dapat kami gunakan untuk kehidupan kami di kemudian hari. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Keluarga kudus dari Nazaret, doakanlah kami. Santa Angela, doakanlah kami. Santa Ursula, lindungilah masa muda kami. Para martir Ursulin, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kita masing-masing, lindungilah saya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anakku yang terkasih, hari ini kita masih melanjutkan materi kita, yaitu kompetensi dasar 3.1, yakni mengklasifikasi informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, dan bagaimana. Indikator yang kita akan pelajari hari ini adalah 1. Mengelompokkan informasi teks narasi sejarah. Yang kedua, menggali informasi teks narasi sejarah secara lisan. Yang ketiga, membuat pertanyaan teks narasi. Yang keempat, menjelaskan kembali isi teks narasi sejarah. Jadi ini anak-anak 4 indikator yang kita pelajari. Baik, kita akan melihatnya satu persatu. Yang pertama, mengelompokkan informasi teks narasi sejarah. Sebelumnya Ibu Elis akan menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan teks narasi sejarah. Teks narasi sejarah adalah teks yang berisikan peristiwa sejarah yang pernah terjadi di masa lampau. Ibu Elis ulangi sekali lagi, teks narasi sejarah adalah teks yang berisikan peristiwa yang terjadi, peristiwa sejarah yang terjadi di masa lampau. Lalu anak-anak, agar lebih mudah kita memahami informasi penting teks, anak-anak dapat mengelompokkan informasi tersebut dengan menggunakan kata tanya 5W 1H. Apa itu 5W 1H anak-anak? Mari kita lihat selanjutnya. Yang pertama, W yang pertama adalah what. Dalam bahasa Indonesia, what adalah apa. Jadi kata tanya apa. Bahasa Inggrisnya what. Kata tanya apa atau what ini digunakan untuk menanyakan nama atau jenis peristiwa yang terjadi dalam teks. Lalu W yang kedua, yaitu where. Where atau di mana. Kata tanya di mana atau where digunakan untuk menanyakan tempat berlangsung peristiwa
peristiwa yang terjadi dalam teks. Ibu Elis ulangi sekali lagi, di mana atau where digunakan untuk menanyakan tempat berlangsung peristiwa yang terjadi dalam teks. Lalu W yang ketiga yaitu when atau kapan. Ya. Kata tanya kapan atau when digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa dalam teks. Anak-anak, W yang keempat adalah siapa atau dalam bahasa Inggrisnya adalah who. Siapa atau who digunakan untuk menanyakan tokoh atau pelaku yang terlibat dalam peristiwa yang terjadi dalam teks. Lalu W yang kelima. Yang kelima ya, W yang kelima adalah why. Why atau mengapa. Kata tanya mengapa untuk menanyakan penyebab atau alasan terjadinya peristiwa dalam teks. Ya, ini yang Ibu istilahkan 5W ya anak-anak. Nah, apa itu 1H? 1H adalah how. How dalam bahasa Indonesia adalah bagaimana. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau keadaan saat peristiwa terjadi dalam teks. Jadi anak-anak ini yang dimaksudkan dengan 5W 1H. Oke anak-anak, kita perhatikan contoh peristiwa, contoh teks narasi sejarah. Kita baca bersama-sama ya anak-anak. Bangsa Inggris menjajah Indonesia mulai tahun 1811 hingga 1816. Saat Indonesia dikuasai Belanda, bangsa Inggris datang dan menyerang Pulau Jawa untuk menguasai Indonesia. Mereka pun berhasil menguasai Pulau Jawa dari Belanda melalui perjanjian Tungtang. Pemerintah Inggris di Indonesia dipimpin oleh Stafford Raffles. Jadi anak-anak, ini adalah satu contoh teks narasi sejarah. Artinya teks ini adalah peristiwa yang benar-benar terjadi di Indonesia pada masa lampau ya anak-anak. Pada tahun berapa tadi? Pada tahun 1811 hingga 1816. Oke anak-anak, berdasarkan paragraf narasi sejarah di atas, ada beberapa informasi yang perlu kamu dapatkan. Informasi tersebut dapat dikelompokkan sesuai kata tanya yang telah Ibu Elis jelaskan sebelumnya tadi ya anak-anak. 5W 1H, jangan lupa. Perhatikan tabel berikut. Oke, anak-anak, kita lihat pernyataan yang ada dalam teks. Pernyataan pertama, bangsa Inggris menjajah Indonesia mulai tahun 1811 sampai 1816. Untuk pernyataan ini, jenis informasi yang bisa kita peroleh dengan menggunakan kata tanya adalah kata tanya kapan dan kata tanya siapa. Kata tanya kapan itu kita menanyakan waktu ya. Kapan bangsa Inggris menjajah Indonesia? Jawabnya tahun 1811 sampai 1816. Lalu kata tanya yang kedua bisa kita gunakan dalam pernyataan ini adalah siapa. Kata tanya siapa menanyakan orang atau tokoh atau bangsa. Di pernyataan ini tadi bangsa Inggris. Siapa yang menjajah bangsa Indonesia? Jawabnya bangsa Inggris. Oke. Pernyataan kedua, mereka pun berhasil menguasai Pulau Jawa dari Belanda melalui perjanjian Tungtang.
Untuk pernyataan ini anak-anak, jenis informasi berdasarkan kata tanya adalah kata tanya yang kita gunakan adalah kata tanya bagaimana. Dari kalimat tersebut, kamu dapat mengetahui cara bangsa Inggris merebut dan menguasai Pulau Jawa dari tangan Belanda. Anak-anak bisa membuat pertanyaan seperti ini. Bagaimana cara bangsa Inggris merebut Pulau Jawa dari Belanda? Jawabnya yaitu melalui perjanjian Tungtang. Oke, pernyataan yang ketiga. Pemerintah Inggris di Indonesia dipimpin oleh Thomas Stamford Raffles. Anak-anak, untuk pernyataan yang ketiga ini, jenis informasi berdasarkan kata tanya, kita dapat menggunakan kata tanya siapa. Dalam kalimat tersebut dijelaskan nama tokoh yang memimpin pemerintahan Inggris saat menguasai Indonesia. Anak-anak bisa membuat pertanyaan seperti ini. Siapa yang memimpin bangsa Inggris saat menguasai Indonesia? Jawabnya adalah Thomas Stamford Raffles. Jadi anak-anak, kata tanya yang kita gunakan sesuai dengan jenis yang Ibu Eli sudah jelaskan sebelumnya ya. Kapan menanyakan waktu, siapa menanyakan tokoh, bagaimana menanyakan alasan atau sebab. Baik anak-anak, kita masuk ke indikator yang kedua adalah menggali informasi narasi sejarah secara lisan. Menggali informasi narasi sejarah secara lisan. Untuk menggali informasi dari teks lisan, anak-anak perlu mendengar teks yang dibacakan dengan saksama. Bagaimana mendengarkan? Mendengarkan itu anak-anak, kita memberikan seluruh konsentrasi kita untuk mendengar dengan baik apa yang dibacakan orang lain agar kita bisa paham isi dari bacaan tersebut. Lalu setelah itu catatlah informasi penting dari teks seperti nama peristiwa, tokoh, tempat, penyebab terjadinya peristiwa. Jadi setelah kalian dengar, kalian catat ya. Kalian catat informasi penting, misalnya nama peristiwanya apa, tokoh siapa saja, tempatnya di mana, dan apa penyebab terjadi peristiwa tersebut. Yang ketiga adalah membuat pertanyaan teks narasi. Anak-anak, selain dengan menjawab pertanyaan dan mengelompokkan informasi, anak-anak dapat menggali informasi teks narasi sejarah dengan membuat pertanyaan yang berkaitan dengan isi teks tersebut. Lalu yang kedua, anak-anak membuat pertanyaan atau pertanyaan teks yang baik itu dibuat menggunakan kata tanya 5W1H tadi. Masih ingat ya 5W1H? Jadi untuk membuat pertanyaan teks narasi yang kedua itu kita buat pertanyaannya itu menggunakan kata tanya 5W1H. Anak-anak perlu ingat kembali fungsi dari masing-masing kata tanya, yakni kata tanya apa? Fungsinya menanyakan apa? Ya. Lalu kata tanya siapa? Fungsinya menanyakan apa? Misalnya menanyakan orang atau tokoh. Lalu kata tanya kapan? Di mana? Mengapa dan bagaimana? Jadi tidak boleh pasang di sembarang informasi. Anak-anak harus lihat dulu. Oh, informasi ini kalau misalnya tentang tokoh, kata tanya apa yang saya gunakan? Oh, tempat, kata tanya apa yang saya gunakan? Waktu, kata tanya apa yang saya gunakan? Atau penyebab dari peristiwa itu, kata tanya apa yang bisa digunakan? Pahamnya anak-anak? Baik, kita akan lihat indikator yang keempat, yakni
menjelaskan kembali isi teks narasi sejarah. Untuk menjelaskan kembali isi teks narasi, anak-anak perlu membaca teks secara keseluruhan dengan saksama. Tidak boleh membacanya setengah-setengah, ya. Lalu yang kedua, galilah informasi penting dari teks tersebut dengan cara mengelompokkannya. Yang ketiga, kelompokkan isi teks tersebut menggunakan kata tanya 5W dan 1H. Masih ingat ya? Lalu yang berikut, tuliskan kembali informasi tersebut ke dalam paragraf singkat menggunakan bahasamu sendiri. Yang terakhir, pastikan informasi yang anak-anak tulis sesuai dengan urutan peristiwanya. Baik anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Ibu Elis harapkan apa yang Ibu Elis jelaskan dapat dipahami oleh anak-anak dengan baik. Apabila ada yang belum paham, silahkan bertanya kepada Ibu Elis. Beri saja ya ke nomor Ibu Elis atau boleh menelpon Ibu Elis untuk menanyakan hal-hal yang belum anak-anak pahami. Anak-anak, nanti setelah kalian pelajari video pembelajarannya, lalu ada rangkuman materinya, anak-anak mengerjakan latihan tugas yang ada dalam e-learning ya. Tugasnya ada di dalam e-learning. Jadi tolong anak-anak kerjakan semua ya. Nanti siapa yang kirim tugasnya lebih dulu pada hari Senin, Ibu Elis akan minta dia untuk berdoa bersama. Terima kasih, Tuhan memberkati, sampai jumpa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.